kalau dibilang ada komunikasi dengan siapa? Kepada siapa komunikasinya? Kan harus jelas. Waduh, tahu gak Igenars? Tak semua kisah bermula dari sorotan kamera dan senyum di layar kaca. Ada cerita yang diam-diam tumbuh di balik layar, lalu pecah menjadi perbincangan publik ketika harapan dan janji tak lagi sejalan. Di tengah riuh dunia hiburan, sebuah hubungan yang semula sunyi kini berubah menjadi polemik panjang, menyeret nama aktor muda Andres Adelio. Klaim tanggung jawab, bantahan keras, hingga tuntutan akan sebuah pengakuan mulai bermunculan. Lantas, seperti apa fakta di balik kisruh kehamilan ini dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak korban? Cerita yang awalnya hanya beredar pelan di balik layar dunia hiburan kini berubah jadi sorotan besar. Seorang aktor sekaligus presenter tanah air tiba-tiba dikaitkan dengan kehamilan seorang perempuan yang selama ini jarang tersorot publik. Nama Andres Adelio, wajah yang sudah lama akrab di layar kaca, mendadak menjadi buah bibir. Semua bermula ketika Friselda Prilea atau yang akrab disapa Isel muncul membawa kabar besar tentang kehamilannya. Isu yang awalnya beredar pelan itu akhirnya meledak setelah pihak Isel mengambil langkah besar, melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Isel membongkar perkembangan laporan yang katanya sedang diproses dan akan segera melakukan pemanggilan. Jadi itu sudah berproses dari pihak kepolisian, itu sudah berkomunikasi dengan kita untuk dilakukan nanti pemeriksaan kepada klien kami Ica. Ya sudah dijadwalkan pemeriksaan, kita tinggal menunggu, bisa saja besok, bisa saja lusa, tapi yang jelas sudah ada komunikasi untuk dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan. Dan saat pemeriksaan itu pula, Isel akan membawa sejumlah bukti lain yang akan memperkuat laporannya. Selain yang Ya jelas loh, kita akan bawa, banyak semua kita bawa nanti. bisa dibocorkan sedikit. Kemarin kan udah kita sampaikan ada bukti chat, ada bukti surat pernyataan, kan gitu kan, ada foto-foto juga. Lengkap lah pokoknya, kita sampaikan semua nanti kepada penyidik, rangkaian peristiwanya, dan seperti apanya kita sampaikan nanti. Namun Igenars, perlu kita ingat bahwa kini Isel sedang mengandung besar, yang artinya persalinan sudah ada di depan mata. Tapi rupanya hal itu tidak menghalangi wanita muda ini untuk mengawal kasusnya dengan Andres. Kalau dari jadwal sendiri sebenarnya harusnya Februari ya, tapi karena kondisinya sudah memungkinkan, kita nggak tahu. Dan menurut keterangan klien kami dimungkinkan untuk bulan Januari. Tadi saya udah berkomunikasi dengan klien kami, intinya sih kapanpun siap. Jadi kita menunggu informasi resminya, apakah memang besok diperiksa atau lusa, yang jelas. Namun, di balik laporan polisi tersebut muncul klaim dari pihak Andres Adelio yang menyebut telah bertanggung jawab dan berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Klaim inilah yang kemudian mendapat tanggapan tegas dari pihak Isel dan menjadi titik perdebatan selanjutnya. Pernyataan soal tanggung jawab dan penyelesaian kekeluargaan justru memunculkan tanda tanya baru. Bagi pihak Isel, klaim tersebut terdengar janggal. Pasalnya, jika semua sudah dibicarakan dan diselesaikan secara baik, mengapa persoalan ini justru berujung ke kantor polisi? Namun, sang kuasa hukum tidak menampik memang sempat ada pertemuan antara kliennya dengan Andres. Tapi, ia tegaskan tidak pernah ada kesepakatan seperti yang sang aktor umumkan. Itu saya juga agak mendengar video itu, melihat
dari klien kami sendiri, memang benar ada pertemuan waktu itu di kawasan Sentul, di salah satu tempat perbelanjaan di Sentul. Itu memang ada pertemuan itu, tapi tidak ada bahasa yang katanya ada kesepakatan. Tentu kan kesepakatan itu harus ada hitam di atas putih, harus ada hal-hal yang disepakati apa saja, kan begitu. Suratnya pun kan kita masih sampai sekarang masih bertanya-tanya kesepakatan apa yang dia maksud. Menurut pihak Isel, jika memang ada versi lain dari cerita ini, maka silakan saja sampaikan kepada penyidik. Buka saja semuanya jika memang benar adanya. Dari tim kuasa hukum, agar yang bersangkutan menyampaikan aja semua ke penyidik. Apa saja kesepakatan yang disebutkan itu. Jadi hitam di atas putihnya tentu harus ada. Kesepakatan itu juga harus ada hitam di atas putih dan di atas materai seperti itu. Tak cuma itu Igenars, pihak Isel juga menanggapi perihal Andres yang akan bertanggung jawab sebelum semua ini viral. Masalahnya, sampai saat ini belum ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak Andres maupun kuasa hukumnya. Kalau masalah tanggung jawab, ya kalau dia ngomong seperti itu harusnya terima kasih ya. Tapi yang jelas, sampai adanya laporan polisi, dimulai dari kita membuat konferensi pers resmi terkait masalah ini, tidak ada upaya atau komunikasi yang ada dari pihak AA itu sendiri, baik dari kuasa hukumnya atau dari siapapun lah ya, berkomunikasi kepada kami sehingga sampai adanya laporan polisi tersebut. Jadi kalau dibilang ada komunikasi dengan siapa? Kepada siapa komunikasinya? Kan harus jelas. Kepada siapa nih komunikasinya? Siapa yang ditelepon? Siapa yang dihubungi? Kan semua harus jelas. Supaya bisa dipertanggungjawabkan semua apa yang kita sampaikan gitu loh. Namun ternyata, polemik ini bukan hanya soal siapa menghubungi siapa atau siapa merasa sudah beritikat baik. Ada tuntutan yang jauh lebih dalam yang perlahan mulai terungkap ke permukaan. Di balik semua keributan ini, pihak Isel menegaskan satu hal penting. Yang diperjuangkan bukan sekedar soal uang atau bantuan finansial. Ada sesuatu yang dianggap jauh lebih bernilai, yaitu pengakuan yang sah menurut hukum negara. Bagi pihak Isel, pengakuan bukan hanya soal kata-kata, bukan sekedar pengakuan pribadi atau janji lisan seperti yang diakui oleh Andres. Sekarang pengakuan tentu kan harus dilakukan dengan tindakan. Tindakan itu apa? Ya bertanggung jawab, menafkahi, ya kira-kira begitu ya, menikahi, memperhatikan anak yang masih dalam kandungan itu kan perhatikan dari segi apa, nutrisi yang dimakan ibunya, ya kan, vitamin-vitamin yang dimakan, pemeriksaan-pemeriksaan di rumah sakit atau di klinik kan gitu kan, semua kan harus dijaga supaya anak ini lahir, tumbuh dan berkembang, kira-kira begitu kan. Maka sedari awal pihak Isel sebenarnya hanya ingin diakui dan dinikahi secara hukum dan negara sebagaimana mestinya. Sebab bagi seorang perempuan dan calon ibu, kepastian hukum bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang masa depan anak yang akan lahir. Dari klien kami sendiri mengatakan bahwa klien kami itu meminta untuk dinikahi secara resmi secara negara. Tentu pernikahan itu kan harus sesuai dengan undang-undang, harus resmi, harus secara negara, karena klien kami bukan janda. Itu loh, klien kami itu masih anak perawan gitu, belum pernah menikah gitu. Meski begitu, pengakuan Andres ini tentu secara tidak langsung menguatkan pernyataan Isel terkait kabar kehamilannya, sekaligus mematahkan berbagai spekulasi miring yang sebelumnya diarahkan kepada Isel. Ya, kalau dari Icel sendiri, kan dari awal apa yang disampaikan itu kan benar adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang dibohongi, bahwa saudara AA inilah teman dia berhubungan, kira-kira kan begitu. Dan karena saudara AA inilah sehingga dia mengalami hamil 8 bulan, kan gitu. Dia juga sampaikan kan kepada teman-teman kita semua bahwa dia dijanjikan akan dinikahi, dibujuk rayu, dikirim mereka. Jadi macam-macam lah yang dilakukan supaya klien kami Icel ini
tetap dalam pengawasan dia, tetap dalam pantauan dia, tetap dalam genggaman dia. Kira-kira begitulah. Tentu dengan tadi kan katanya ada pengakuan ya. Dengan adanya pengakuan itu tentu kan dari klien kami sendiri itu berterima kasih kepada yang bersangkutan ya. Karena apa? Karena dia mengakui sendiri seperti itu. Tapi yang bikin mencengangkan Iggy Nars, ternyata baru-baru ini Isal mendapatkan tekanan dari pihak luar melalui pesan singkat. Namun kuasa hukumnya enggan membeberkan terlalu jauh karena nantinya akan diserahkan terlebih dahulu kepada penyidik. Informasi dari klien kami, dia tertekan dengan adanya yang mengirimkan WA ke dia. Tapi yang jelas itu nggak bisa saya buka di sini. Karena itu nanti akan kita sampaikan ke penyidik yang ada di Polda Metro Jaya supaya itu menjadi bagian dari rangkaian semua alat bukti yang kita sampaikan. Kini, cerita Andres Adelio dan Isel tidak lagi sekedar urusan pribadi. Apa yang bermula dari kabar kehamilan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menyita perhatian publik. Klaim demi klaim bermunculan, versi demi versi saling bersinggungan. Namun satu hal yang belum terjawab adalah bagaimana semua ini akan berakhir. Lantas, bagaimana menurut kamu Iggy Nars? Apakah persoalan ini akan berujung pada penyelesaian atau justru membuka babak baru yang lebih mengejutkan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Iggy nih.